Inilah kisah nyata seorang pemuda desa yang bekerja di Jerman. Tak disangka, majikannya yang cantik dan kaya raya menawarkan 1 miliar dengan syarat mengejutkan. Dari sinilah perjalanan cinta dan pengorbanan dimulai. Tulis sholawat di komentar beserta kota asal kalian menonton. Jangan lupa subscribe, dan untuk yang sudah subscribe semoga Allah melimpahkan rezeki serta kesehatan. Amin. Raka adalah seorang pemuda sederhana asal Jawa Timur. Usianya 30 tahun, berkulit sawo matang, dengan tubuh yang terbiasa bekerja keras di ladang sejak kecil. Hidupnya berubah total ketika ia mendapatkan pekerjaan di Jerman sebagai sopir pribadi. Majikannya adalah seorang wanita cantik bernama Helena Schneider. Usianya 33 tahun, berkulit putih bersih, elegan, dan berasal dari keluarga kaya raya. Meski terlihat sempurna di mata orang lain, sesungguhnya Helena menyimpan rasa sepi yang tak banyak diketahui orang. Sudah sebulan lamanya Raka bekerja sebagai sopir pribadi Helena. Setiap pagi ia bangun lebih awal di apartemen sederhana yang disewakan oleh perusahaan penyalur tenaga kerja. Sarapannya selalu sederhana, hanya roti tawar dengan kopi hitam. Namun pikirannya selalu fokus agar tidak terlambat menjemput Helena di rumah mewah milik keluarga Schneider yang berada di kawasan elit Berlin. Helena berbeda dengan majikan kebanyakan. Ia tidak pernah bersikap kasar kepada Raka. Justru ia sering mengucapkan terima kasih setiap kali Raka membuka pintu mobil atau membawakan belanjaannya. Sikap itu membuat Raka merasa dihargai, jauh lebih baik daripada pekerjaan sebelumnya. Meski begitu, ia tetap menjaga jarak. Baginya, Helena adalah majikan yang harus dihormati. Hari-hari pun berjalan dengan rutinitas yang sama. Mengantar Helena ke kantor hukum keluarganya, ke butik-butik mahal, atau sekadar makan siang bersama sahabat-sahabatnya. Kadang Helena mengajak Raka berbincang di dalam mobil. Meski malu-malu, Raka selalu menjawab dengan sopan. Hingga suatu hari, Helena tersenyum kecil dan berkata, "Jangan panggil aku Nyonya, panggil saja Helena. Aku tidak suka terdengar terlalu formal." Sejak saat itu hubungan mereka terasa lebih hangat. Kadang Helena menawarkan makanan saat makan siang, dan meski awalnya Raka sungkan, lama-kelamaan ia mulai terbiasa. Namun di balik kemandiriannya, Raka sering melihat Helena termenung di kursi belakang mobil. Tatapannya kosong, seolah ada beban berat di hatinya. Raka tidak pernah berani bertanya. Ia hanya bisa menyalakan musik lembut agar suasana tidak terlalu hening. Bagi Raka, bekerja di Jerman adalah mimpi besar. Ia bisa mengirim uang ke kampung halaman, memperbaiki rumah orang tuanya, dan membantu adiknya melanjutkan sekolah. Namun tanpa ia sadari, keberadaannya perlahan memberi arti dalam kehidupan Helena yang kesepian. Pagi itu, langit Berlin tampak cerah. Daun-daun musim semi berguguran di sepanjang jalan, menciptakan pemandangan indah. Raka menjemput Helena lebih awal dari biasanya. Helena keluar dari rumah dengan gaun pastel dipadukan blazer putih. Wajahnya tampak tegang, berbeda dari biasanya yang selalu memancarkan senyum hangat. Helena duduk di kursi belakang mobil dan berkata pelan, "Raka, tolong antar aku ke rumah ayah. Dia memintaku datang segera." Nada suaranya berat, penuh kegelisahan. Raka hanya mengangguk, menyalakan mesin, lalu membawa mobil menuju distrik tua tempat keluarga Schneider tinggal. Sepanjang perjalanan, suasana hening. Helena menatap keluar jendela sambil memainkan cincin kecil di jarinya. Sesekali Raka melirik lewat kaca spion, melihat kegelisahan itu begitu nyata. Namun ia tak berani bertanya. Ia tahu ada sesuatu yang serius menunggu Helena. Sesampainya di rumah besar bergaya klasik, Helena meminta Raka menunggu di luar. "Kau boleh istirahat dulu. Aku tidak tahu akan butuh waktu berapa lama," katanya singkat sebelum melangkah masuk. Raka duduk di kursi tunggu dekat halaman, mencoba menikmati udara segar. Namun telinganya menangkap samar-samar suara perdebatan dari dalam rumah. "Helena, kau sudah berusia 33 tahun. Sampai kapan kau menunda pernikahan?" Suara berat ayahnya terdengar jelas. "Ayah, aku belum menemukan orang yang tepat. Aku tidak ingin menikah hanya karena tekanan," jawab Helena dengan suara tegas namun bergetar. "Kau tidak mengerti. Jika kau tidak menikah sebelum ulang tahunmu yang ke-34, warisan keluarga akan jatuh ke tangan pamanku. Semua kerja keras ayahmu akan sia-sia. Ayah,
Jangan paksa aku. Pernikahan bukan hanya soal harta. Perdebatan itu berlangsung lama. Raka yang mendengar dari luar hanya bisa menghela napas. Ia tahu betapa rumitnya persoalan warisan di keluarga kaya. Namun ia juga tahu Helena bukan wanita yang mudah tunduk pada tekanan. Hampir 1 jam berlalu sebelum pintu terbuka. Helena keluar dengan wajah pucat, matanya sembab seperti habis menangis. Raka segera berdiri. Helena berkata singkat, "Kita pulang." Dalam perjalanan, Helena tetap diam. Namun tatapannya kosong, seolah memikirkan sesuatu yang berat. Raka ingin sekali bertanya, tapi ia menahan diri. Hingga akhirnya Helena sendiri yang membuka suara. "Raka, ayah memaksaku menikah secepatnya. Jika tidak, aku akan kehilangan hak atas warisan keluarga." Raka terdiam mendengar pengakuan itu. Ia tahu masalah ini terlalu besar, tapi hatinya mulai merasa iba pada majikan yang biasanya tampak kuat dan anggun. Malam itu, suasana di rumah mewah Helena terasa sunyi. Raka baru saja memarkir mobil di garasi setelah mengantar Helena pulang dari kantor. Biasanya, setelah selesai bekerja, ia langsung kembali ke apartemen kecilnya. Namun kali ini Helena menahan langkahnya. "Raka, tunggu sebentar. Aku ingin bicara," ucapnya dengan suara lembut namun terdengar serius. Raka menoleh dengan ragu. Ia jarang sekali dipanggil masuk ruang tamu megah itu. Helena duduk di sofa panjang, mempersilakan Raka duduk di hadapannya. Tatapan matanya tajam, seolah berusaha menembus isi hati Raka. Beberapa menit mereka hanya terdiam. Helena tampak gelisah, memainkan ujung rambutnya. Akhirnya ia menarik napas panjang dan berkata, "Aku tahu ini akan terdengar gila. Tapi aku tidak punya pilihan lain." Raka hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Helena melanjutkan dengan suara bergetar, "Ayah memaksaku menikah sebelum ulang tahunku yang ke-34. Jika tidak, seluruh warisan akan jatuh ke tangan pamanku yang serakah. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi." Raka mengangguk pelan, mencoba memahami. Helena menatapnya dalam-dalam lalu berkata dengan mantap, "Raka, aku ingin kau menikah denganku." Darah Raka seakan berhenti mengalir. Kata-kata itu membuat dadanya bergetar hebat. Ia sampai berdiri seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Helena cepat menambahkan, "Dengarkan dulu. Aku tidak meminta pernikahan romantis. Cukup pernikahan siri. Hanya formalitas untuk menenangkan ayahku. Sebagai gantinya, aku akan memberimu 1 miliar rupiah." Ruangan itu mendadak terasa begitu hening. Raka menatap Helena dengan mata membelalak. Baginya, tawaran itu bukan hanya mengejutkan, tapi juga tidak masuk akal. Helena menundukkan wajahnya. "Aku tahu kau pasti terkejut. Tapi aku percaya padamu, Raka. Kau bukan orang yang mata duitan. Kau berbeda dari pria-pria yang selama ini mendekatiku. Itulah sebabnya aku memilihmu." Raka menggenggam tangannya sendiri, mencoba menenangkan hati. Bayangan rumah tuanya di desa, orang tuanya yang sakit-sakitan, dan adiknya yang butuh biaya sekolah mendadak terlintas di kepala. Namun di sisi lain, hatinya menolak. Baginya pernikahan bukan permainan. Ia berdiri kaku, tidak tahu harus menjawab apa. Helena mengangkat wajahnya, menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "Tolong, Raka. Aku benar-benar tidak punya jalan lain." Malam itu, Raka berjalan pulang ke apartemennya dengan langkah gontai. Kata-kata Helena terus terngiang di kepalanya. Menikah demi menyelamatkan warisan. Imbalannya 1 miliar rupiah. Tawaran yang terlalu besar untuk ditolak, tapi juga terlalu berat untuk diterima. Di kamar sempitnya, Raka duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Bayangan wajah ibunya muncul jelas di benaknya. Perempuan tua yang sudah lama sakit-sakitan, tinggal di rumah sederhana di kampung. Ia teringat bagaimana setiap bulan harus mengirim uang untuk membeli obat. Lalu terbayang pula adiknya, seorang gadis belia yang bercita-cita menjadi guru, namun biaya sekolahnya sering tersendat. 1 miliar rupiah, jumlah itu bisa mengubah nasib seluruh keluarganya. Namun di sisi lain, Raka merasakan perasaan yang sulit dijelaskan. Pernikahan, baginya, bukan sekadar ikatan di atas kertas. Ia teringat pesan ayahnya sebelum meninggal, jangan pernah mempermainkan janji suci.
Pernikahan harus dilandasi ketulusan, bukan uang. Raka mengusap wajahnya, gelisah. Malam itu ia berulang kali berdiri lalu duduk lagi, seolah pikirannya dipenuhi badai. Hingga akhirnya, menjelang subuh, ia bertekad. Jika memang harus menerima, maka ada syarat yang harus ia pegang teguh. Keesokan harinya, Raka menjemput Helena seperti biasa. Helena duduk di kursi belakang dengan wajah letih, seolah semalaman juga tidak tidur. Dalam perjalanan, ia memberanikan diri bertanya, "Raka, apakah kau sudah memikirkan tawaranku?" Raka menelan ludah. Ia menatap jalanan lurus ke depan, lalu menjawab dengan suara berat, "Aku bersedia, tapi dengan satu syarat." Helena langsung menoleh dengan mata berbinar. "Apa syaratmu?" Raka menarik napas panjang. "Pernikahan ini hanya boleh menjadi ikatan suci yang tetap dihormati. Meski awalnya hanya untuk menyelamatkan warisan, aku tidak mau dianggap sebagai laki-laki yang menjual diri." Helena terdiam. Wajahnya yang pucat tiba-tiba berubah menjadi lebih lembut. Perlahan ia tersenyum. "Aku janji, Raka. Pernikahan ini akan tetap kita hormati." Di dalam mobil yang melaju di jalanan Berlin itu, keduanya sama-sama menyadari, langkah besar sudah diputuskan. Dan sejak hari itu, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Hari itu langit Berlin mendung, seolah menyembunyikan rahasia besar yang akan terjadi. Raka mengenakan setelan jas hitam sederhana, hasil pinjaman dari salah satu rekan TKI yang bekerja di restoran. Sementara Helena tampil anggun dengan gaun putih polos tanpa hiasan berlebihan, jauh berbeda dari pesta mewah kaum elit yang biasa ia datangi. Mereka melangkah masuk ke sebuah ruangan kecil di sudut kota, tempat seorang penghulu dari komunitas muslim menunggu bersama dua saksi. Tidak ada musik, tidak ada tamu undangan. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas. Helena menggenggam tangannya erat. Matanya bergetar, namun ia tetap berusaha tersenyum. Raka merasakan jantungnya berdegup kencang, seolah dada tak sanggup menampung debaran itu. Prosesi pun dimulai. Dengan suara mantap, Raka mengucapkan ijab kabul dalam bahasa yang perlahan dilafalkan, penuh kehati-hatian. Seketika suasana ruangan terasa berbeda. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah Allah menjadi saksi dari ikatan yang tak terduga ini. Helena menunduk, air matanya menetes pelan. Bukan karena sedih, melainkan lega. Beban besar yang menjeratnya kini sedikit terangkat. Ia menatap Raka dan berbisik lirih, "Mulai hari ini, kau adalah suamiku." Setelah akad selesai, mereka duduk berdua di bangku kayu. Tidak ada pesta, tidak ada tepuk tangan. Hanya hening, namun hening yang syarat makna. Helena kemudian membuka tas kecilnya, menyerahkan sebuah buku rekening yang sudah berisi transfer sejumlah besar uang. "Inilah janji yang kuucapkan. 1 miliar rupiah sudah menjadi milikmu." Raka menerima buku itu dengan tangan gemetar. Namun di dalam hatinya ia berjanji, uang ini bukan untuk kesenangan, melainkan untuk keluarga di desa. Di perjalanan pulang, Helena bersandar di kursi belakang mobil dengan wajah lebih tenang. Untuk pertama kalinya, ia terlihat tidak terbebani. Sementara Raka yang duduk di balik kemudi masih sulit percaya, hidupnya kini terikat dengan wanita cantik pewaris keluarga Schneider. Pernikahan itu mungkin berawal dari kesepakatan. Namun siapa sangka, benih perasaan perlahan mulai tumbuh tanpa disadari. Hari-hari setelah pernikahan siri itu terasa berbeda. Meski hanya Helena dan Raka yang mengetahui rahasia tersebut, ada perubahan halus dalam cara mereka berinteraksi. Helena tak lagi segan berbicara panjang lebar di dalam mobil, bahkan mulai bercerita tentang masa kecilnya yang penuh kesepian. Suatu sore, setelah selesai menghadiri rapat di kantor keluarga, Helena meminta Raka mengantarnya ke tepi sungai Spree. Mereka duduk di bangku kayu sambil menikmati cahaya senja yang memantul di permukaan air. Helena menatap langit, lalu berkata lirih, "Sejak kecil aku selalu dikelilingi harta, tapi rasanya aku tak pernah benar-benar memiliki apapun. Semua orang mendekatiku hanya karena statusku, bukan karena diriku." Raka mendengarkan dengan seksama, hatinya pelan-pelan terenyuh. Ia melihat sisi lain Helena yang tidak pernah ditunjukkan di depan orang banyak. Hari-hari berikutnya, Helena semakin sering mengajak Raka berbincang. Terkadang ia sengaja memesan makan malam sederhana di apartemen kecil Raka,
hanya untuk merasakan suasana yang berbeda dari kemewahan rumahnya sendiri. Ia tampak bahagia bisa duduk di lantai, makan bersama tanpa aturan formal. Di sisi lain, Raka juga mulai merasakan sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Senyum Helena, tawanya, bahkan tatapannya yang lembut mulai mengusik hatinya. Ia berusaha mengingatkan diri bahwa pernikahan mereka hanyalah kesepakatan, namun perasaan itu kian tumbuh tanpa bisa dihentikan. Suatu malam, Helena tiba-tiba berkata pelan saat hendak turun dari mobil. "Raka, terima kasih sudah selalu ada di sisiku. Kau membuatku merasa tidak sendirian lagi." Kata-kata itu membuat dada Raka bergetar hebat. Ia hanya bisa menunduk, menyembunyikan kegelisahan yang bercampur dengan bahagia. Perlahan, hubungan mereka bukan lagi sekadar majikan dan sopir, bukan pula hanya ikatan pernikahan di atas kertas. Ada sesuatu yang mulai hidup di antara mereka, sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Musim panas tiba di Berlin. Jalanan ramai oleh turis, kafe-kafe penuh, dan suasana kota dipenuhi musik jalanan. Namun bagi Raka, hari-hari terasa semakin berat. Masa kontrak kerjanya sebagai sopir hanya tersisa beberapa minggu lagi. Ia mulai sering termenung di kamar kecilnya. Meski kini ia sudah memiliki uang dalam jumlah besar, hatinya justru semakin gelisah. Raka tahu cepat atau lambat ia harus kembali ke tanah air. Tapi bagaimana dengan Helena? Sementara itu, Helena juga tampak berubah. Ia masih terlihat anggun di depan publik. Namun di balik itu sering menatap kosong keluar jendela. Kadang ia terdiam lama di kursi belakang mobil, lalu menghela napas panjang. Suatu sore, setelah menghadiri acara keluarga, Helena tiba-tiba meminta Raka untuk tidak langsung pulang. "Bawa aku keliling kota. Aku ingin merasakan malam Berlin sebelum semuanya berubah." Suaranya lirih, seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. Raka menuruti. Mereka melintasi jembatan, melewati gedung-gedung tua, hingga berhenti di depan menara televisi Berlin yang berkilau diterangi lampu. Helena menatap cahaya itu, lalu berbisik, "Raka, aku takut kehilanganku lebih besar dari sekadar warisan." Raka terdiam, tidak berani bertanya lebih jauh. Namun di hatinya ia paham maksud Helena. Hari-hari setelah itu terasa makin singkat. Kalender seolah bergerak lebih cepat. Raka menyiapkan dokumen untuk kepulangan, sementara Helena semakin sulit menyembunyikan kegelisahannya. Hingga pada suatu malam, Helena berkata dengan mata berkaca-kaca, "Apakah kau benar-benar akan meninggalkan aku di sini sendirian?" Pertanyaan itu menghantam hati Raka. Ia ingin menjawab jujur, namun kata-kata tertahan di tenggorokan. Hari terakhir kontrak kerja semakin dekat. Raka berusaha menenangkan diri, tapi setiap kali ia melihat Helena, hatinya terasa kian berat. Wanita itu selalu berusaha tersenyum, namun sorot matanya penuh kesedihan. Suatu malam, Helena mengundang Raka makan malam di rumah besarnya. Tidak seperti biasanya, meja panjang penuh lilin dan bunga. Helena mengenakan gaun biru sederhana, jauh lebih tenang daripada pakaian mewahnya. Mereka makan dalam hening cukup lama. Hingga akhirnya Helena meletakkan sendoknya dan menatap Raka dengan mata yang bergetar. "Raka, aku tidak peduli lagi dengan warisan. Yang kutakutkan hanyalah kehilanganmu." Raka terdiam, jantungnya berdetak cepat. Ia tak pernah menyangka Helena akan berkata sejujur itu. Helena melanjutkan, "Aku tahu pernikahan kita berawal dari kesepakatan. Tapi hatiku sudah terikat padamu. Aku tidak ingin ini berakhir saat kau pulang ke Indonesia." Raka menunduk, menahan gelombang perasaan yang bercampur aduk. Ia teringat keluarganya di kampung. Ibunya yang menunggu, adiknya yang butuh biaya sekolah. Semua itu membuatnya tak bisa egois. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Helena, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi keluargaku di tanah air membutuhkan aku. Aku tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja." Helena terisak pelan, namun kemudian menggenggam tangan Raka erat. "Kalau begitu, biarkan aku yang datang kepadamu. Aku akan mencari jalan untuk hidup bersamamu, dimanapun itu." Kata-kata itu membuat dada Raka bergetar hebat. Malam itu, mereka berdua terdiam lama, hanya genggaman tangan yang menjadi saksi pergulatan besar dalam hati masing-masing. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Pagi itu, Raka berdiri di depan bandara Berlin dengan koper sederhana di tangannya. Wajahnya tampak tegar,
Namun di dalam hati, gelombang perasaan tak terbendung. Helena datang mengantarnya. Ia mengenakan mantel panjang berwarna krem, rambut pirangnya terurai di tiup angin. Dari kejauhan, Helena berusaha tersenyum, namun matanya basah menahan tangis. Saat mereka berdiri berhadapan, hening menyelimuti. Raka menunduk, lalu berkata pelan, "Helena, terima kasih atas segalanya. Aku tidak akan pernah melupakanmu." Helena menatapnya tajam, kemudian berbisik, "Ini bukan perpisahan, Raka. Aku berjanji akan menemuimu di Indonesia." Tanpa menunggu jawaban, Helena meraih Raka dan memeluknya erat. Pelukan itu singkat, namun begitu dalam, seolah keduanya ingin membekukan waktu. Setelah itu, Helena melepas dengan air mata yang jatuh tak terbendung. Raka pun melangkah menuju pintu keberangkatan. Setiap langkah terasa berat, namun ia tahu harus pulang demi keluarganya. Dari balik kaca bandara, Helena berdiri memandangi sosok Raka hingga menghilang di balik kerumunan. Beberapa hari kemudian, Raka tiba di desanya. Rumah tuanya kini tampak lebih layak setelah ia kirimkan sebagian uang. Ibunya menyambut dengan senyum haru, adiknya menitikkan air mata bahagia. Meski hidup sederhana, Raka merasa kembali ke pangkuan yang sesungguhnya. Namun di sela kebahagiaan itu, hatinya sering diliputi rindu. Malam-malamnya dipenuhi bayangan wajah Helena. Kata-kata terakhir wanita itu terus terngiang. "Aku berjanji akan menemuimu." Beberapa minggu berlalu sejak Raka kembali ke tanah air. Hidupnya perlahan kembali sederhana, membantu ibunya di rumah, menemani adiknya belajar, dan sesekali bekerja serabutan. Meski begitu, hatinya selalu terasa kosong. Ia merindukan Helena, wanita yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Suatu sore, ketika Raka sedang menimba air di sumur belakang,